Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Harapan dan doaku moga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita santap pada pagi ini adalah kunci mengalami pemulihan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 tertulis, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindaan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang penggarip. Tenteraku yang besar yang kukirim ke antara kamu." Saudaraku, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat, supaya kita memperoleh pemulihan. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan itu dengan jelas dalam Injil Matius pasal 23 ayat 12. "Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Saudaraku, merendah diri memiliki arti yang berbeda dengan merendah diri secara negatif. Merendah diri merupakan lawan kata daripada meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah daripada orang lain. Tidak berarti bahwa kita benar-benar lebih rendah daripada mereka, tetapi kita sengaja meletakkan diri kita lebih rendah daripada mereka. Merendah diri juga berarti kita merendah diri di hadapan Tuhan dengan menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Juga berarti kita harus menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa yang perlu akan pengampunannya.
Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, merendah diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati. Amsal 3 pasal 34 mengatakan, orang yang rendah hati dikasihinya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan memulihkan dan mengampuni kita. Merendah diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh dan sombong yang diperbuat oleh orang-orang Farisi. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan wajahnya terhadap seseorang. Padahal segala aspek kehidupan kita ini sangat-sangat memerlukan Tuhan. Seseorang yang meninggikan diri juga sangat sulit mengakui segala dosa-dosanya. Jika demikian, sampai bila pun kita tidak akan pernah menemukan pemulihan. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat 11 mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, yang kedua adalah kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika di dalam kesusahan saja. Namun saat segala sesuatunya baik dan berjalan dengan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tidak putus-putusnya dan tidak jemu-jemu di segala keadaan, baik susah maupun senang. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu kita tidak tekun berdoa. Saudara, mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 tertulis, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 7, tidakkah Allah
akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, selanjutnya kita harus bertobat dengan sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Artinya, tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti pulihkan kita asal kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kunci pemulihan iman kami adalah kami harus semakin mendekat dan bertobat kepada Tuhan. Kami tidak melalaikan doa dan hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Andai kata kami melalaikan hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan, sungguh amat sukar hidup kami ini dipulihkan. Tuhan, terima kasih untuk peringatan-peringatan-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengarkan audio firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, supaya Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau berikan penghiburan dan damai sejahtera. Berikanlah pemulihan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Mereka yang mengalami kesusahan dan pergumulan, Engkau berikan mereka ketenangan, Engkau berikan mereka kelegaan dalam menghadapi semuanya. Angkat segala beban yang mereka alami, sehingga mereka sungguh-sungguh mendapat keringanan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.